Baik, teman-teman, selamat datang kembali di Free Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta. Ya, kita selalu hadir di sini untuk membahas berbagai macam. Tentunya kalau teman-teman ada pertanyaan, ini tapi biasanya kalau kayak gitu itu mah kelas interaktif ya namanya. Ya. Saya jadi Iya, iya. kebiasaan. Coaching klinik ini adalah apa namanya fasilitas untuk teman-teman bertanya ya karena untuk teman-teman yang sudah menjadi alumni dari pelatihan Getty gitu. Nah, di sini teman-teman silakan kalau ada pertanyaan langsung ke kita live di Telegram. Jadi pertanyaannya pun via Telegram. Nah, untuk teman-teman yang nonton di YouTube, hello. Mau ikutan live kalau teman-teman mau bertanya maka teman-teman silakan join di grup Telegram kami yang ada linknya tentunya ada di deskripsi. Untuk teman-teman yang join di Telegram mungkin mau lihat replaynya nantinya suatu hari tenang aja ada di channel YouTube kita Getty Incubator yang mana ada tuh banyak rekamannya sesi-sesi sebelumnya juga. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe lalu juga klik bell notifikasinya biar teman-teman gak miss out. Tapi tentunya teman-teman sebelum memulai saya selalu ya mengingatkan teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan masker. Makanya kita berdua menggunakan masker. Lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya. Kita juga jaga jarak di sini ada 1 meter minimal. Lalu menghindari keramaian dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, teman-teman mungkin udah kenal ya, tapi Iya. bagi yang belum mengenal mungkin baru pertama kali ikut di sesi coaching klinik. Selamat datang Mas Rahmat. Selamat datang, terima kasih Mas Uh, Bayu. Apa kabar? Baik, baik, baik. Belakangan ini lagi sibuk ya Mas? Lumayan, Kita mau berdua ya. gelombang prakerja lagi nih. Kalau ada Mas Rahmat, maka kita pasti membahasnya adalah soal digital marketing, Ya, gitu. Maka teman-teman silakan pertanyaan terkait digital marketingnya. Saya tunggu nih, ada ya saya buka di sini ada di Telegram, grup Telegramnya. Silakan bertanya di situ. Nanti akan saya tanyakan, saya sampaikan kepada Mas Rahmat yang akan menjawab, gitu ya. Nah, berhubung belum ada yang bertanya, tentunya saya duluan yang nanya. Saya sebenarnya belakangan ini Mas Rahmat lagi penasaran sama yang namanya website. Website itu kan termasuk salah satu dalam kegiatan digital marketing. Tapi kan sekarang orang pada kalau ngomong DM gitu ya, digital marketing itu selalu ngomonginnya medsos. Sebenarnya website itu masih penting nggak sih, Mas? ya seperti yang saya sering sampaikan kalau di kelas gitu ya, atau mungkin di pelatihan-pelatihan digital marketing. Kalau orang Kalau misalkan orang pernah ke masjid, biasanya kan suka ada yang jualan motor atau mobil di depan masjid gitu kan, atau di mall gitu, atau di event-event. Bahkan Car Free Day pun juga ada yang jual motor tiba-tiba di bawah tenda Ya, gitu. ya. Pada Car Free Day. Iya, orang Car Free Day. Dan kadang kalau kita udah suka sama motornya atau mobilnya, maka pertanyaan pertama kita atau pertanyaan kesekian kita adalah showroomnya di mana? Ah, Karena kita nggak pengen kan kita beli mobil atau motor tapi taunya lokasinya jauh gitu ya, showroomnya taunya lokasinya jauh. hmm, Kita kan pengennya yang terdekat gitu ya, yang terdekat dengan rumah kita lah minimal. Jadi kalau kita mau servis, kita kalau ada masalah apa-apa, kita tinggal visit showroom tersebut. hmm, hmm. Nah, media sosial adalah tempat berkomunitas. Kayak misalkan tempat kita kerja, tempat kita kuliah, tempat kita arisan lah buat cewek, Oke. tempat kita olahraga. Itu komunitas. Media sosial itu tempatnya berkomunitas dan berbagai macam komunitas lah. Teman SMA, teman kuliah dan seterusnya. Sedangkan kalau website itu adalah showroomnya, di mana showroom tuh berfungsi sebagai sentralnya. Jadi orang kepercaya bahwa kalau dia beli motor, beli mobil, eh, dia harus kemana kalau kenapa-napa. Sama digital marketing juga membutuhkan website untuk sebagai tempat trust tool-nya atau tempat orang percaya. Tapi di beberapa kampanye digital marketing nggak membutuhkan website sebagai company portfolio, butuhnya sebagai landing page gitu. Jadi hanya Oh, sebagai halaman mendarat aja gitu. landing page itu mungkin buat teman-teman yang belum ngeh landing page itu apa, boleh, Mas? Landing page jadi sesuai dengan namanya landing page, halaman mendarat gitu. Halaman Jadi mendarat. Landing. setelah kita klik sebuah iklan di media sosial, maka mendaratnya kemana gitu. Kita Ah, kita dioper kemana. Nah, ya. oper ke sebuah halaman, biasanya cuma satu halaman doang, itu namanya landing page gitu. Tapi yang saya ajarkan untuk punya website adalah tetap harus punya website, karena website isinya adalah yang paling utama adalah 5W1H itu. Mau satu Ya, what apa sih whom yang saya when. jual, siapa yang harus beli produk saya, terus kenapa Anda harus beli produk saya, dan ada halaman yang paling penting yaitu tentang kami. Hmm.
Jadi ya seperti kita lihat kalau di restoran-restoran suka ada foto besar keluarga yang punyanya, ini dari turun menurun generasi generasi gitu. Mungkin Republik Jengkol juga gitu itu enggak ya? Oh, enggak sih Enggak ya, kayak enggak gitu. ya. Mungkin kita tahu lah restoran-restoran yang zaman bahla gitu. Iya, iya. Karena mereka nggak punya website, jadi mereka taruh ini yang punya ini atau enggak. Jadi perannya kayak portofolio. Exactly. Jadi website portfolio atau company profile itu kita taruh di sana yang diupdate mungkin setahun sekali gitu ya. Maksudnya benar-benar fungsinya hanya siapa sih yang punya, terus kenapa sih harus beli sama Anda gitu istilahnya. Oke. Tadi sempat dibilang landing page. Landing page ini berarti di website kita itu sengaja ada satu page khusus Iya, iya. yang kita desain, kita khusus desain untuk itu. Iya. Oke. Kalau landing page biasanya didesain untuk bikin sebuah narasi sehingga orang tersebut mau beli atau mau kontak lah istilahnya begitu. Oh, jadi ini satu halaman agak panjang nggak sih? Bisa panjang atau bisa compact nggak apa-apa. Cuman compactnya padat dalam arti halamannya nggak usah panjang tapi berbobot gitu. Bisa juga atau dibikin panjang. Kenapa sengaja dibikin panjang? Karena orang lama kelamaan malas baca dan dia akhirnya mau shortcut klik tombolnya. Oke, saya mau konsultasi langsung atau saya mau hubungin CS langsung atau saya mau beli, saya udah ngerti gitu kan. Soalnya kan ritme orang membaca kan lain-lain, ada yang cepat ada yang pelan. Jadi kalau untuk orang yang kita kan harus akuin ya, sekarang kebanyakan orang sekarang attention span-nya itu terbatas. Iya. Kalau kita bikin panjang, kan nggak banyak dari mereka yang akan baca ke bawah-bawah. Berarti emang sebenarnya ngedesain landing page juga bagian atasnya harus udah semua guys. Exactly. Jadi ada yang bilang adalah bottom up-nya itu istilahnya tengah ke atas itu tuh that's the key point gitu loh. Jadi orang udah harus capture ketika halaman paling atasnya 20% paling atasnya itu orang udah tahu ini saya jual apa, terus apa untungnya buat saya gitu. Jadi di situ dia udah langsung ada tombolnya disiapin. Sehingga kalau dia nggak mau baca sampai habis pun, which is it's fine gitu kan, dia tinggal kontak langsung lompat ke bagian halaman CS atau mungkin langsung beli gitu. Jadi juga malah kan biasanya kalau kontak AC paling bawah ya. Iya. Ini bisa-bisa kontak AC malah di tengah. Kalau yang bagus itu konteksnya asal di atas, tengah, dan bawah. Jadi ketika di atas diklik dia langsung nyambung ke yang bawah. Jadi dia akan scroll langsung ke bawah gitu. Oke. Itu hanya untuk nge-scrollin. Itu hanya untuk tombol shortcutnya lah istilahnya, dipencet langsung ke bawah set gitu. Atas, tengah, dan bawah. Iya. Kenapa di atas, tengah, dan bawah? Karena sekali lagi pace orang membaca lain-lain. Ada yang maunya dikit dia langsung klik, ada yang tengah dia klik, dan yang paling terakhir orang yang bener-bener pengen baca sampai habis. Dan orang ini biasanya yang justru yang hot buyer istilahnya. Karena dia pengen tahu semuanya sampai habis. Dia udah tertarik, makanya dia sudah tertarik. Bawah, gitu. Bener. Jadi waktu saya jualan properti dulu, orang-orang yang hubungin saya, ya saya mau langsung survei, saya mau langsung beli, saya mau langsung booking. Nah orang-orang itu biasanya orang-orang yang ngebaca dari atas sampai bawah. Dia udah tahu semua. Enak. Justru harus kita udah kasih ya. Iya, enak. Apa istilahnya? Jadi product knowledge dan semuanya udah kita siapin di sana. Reasonnya ada, benefit untuk andanya ada, harganya ada, terus spot available-nya ada, udah lengkap sehingga dia tinggal saya mau booking nomor sekian, udah selesai. Teman-teman kalau ngomongin website ya, sering kali kan kalau kemarin kita sebelumnya sudah sempat bilang bahwa ngedesain website nggak lagi sulit, nggak kayak zaman kita dulu kuliah ya mas ya. Harus ngoding sama-sama Eskom. Terus kemudian tapi kalau soal desainnya gimana? Apakah perlu didesain dulu ala kayak konten di medsos gitu? Enggak, jadi itu yang orang sering salah kaprah masalah website. Jadi mereka bikin website versi desktopnya dulu bagus, keren segala macam. 94,1% orang mengakses internet dari handphone. Why bother bikin desktop? Why bother? Yang bother adalah orang desain gitu. Orang desain yang pengen website-nya bagus, bukan pengen functional. Kita sebagai orang IT atau saya dengan background IT, fungsinya adalah gimana caranya bikin website yang diaksesnya cepat, informasinya nyampe. Bukan masalah desain. Desain masalah layout dan komposisi warna penting, tapi bukan temanya harus keren. Enggak, udah bukan zamannya.
Karena begitu aksesnya lambat, maka bounce-nya tinggi. Apalagi gitu Mental. karena desain jadi harus semuanya gambar gitu, dikit-dikit Iya. gambar ya, itu hasilnya nanti jadi ini ya, jadi apa namanya, eh, berat bukanya. Betul. Walaupun dengan teknologi 4G sekarang atau bahkan teman-teman beberapa ada yang udah 5G lah ya, tapi tetap aja kan ya, kita kan maunya begitu pencet langsung. Betul. Berarti teksnya tadi sempat disebut ya 5W 1H, apa Iya. aja yang kita jual. Iya. Apalagi sih siapa kita berarti. Iya. What, who, when, berarti when itu apa? When itu istilahnya kapan waktu yang tepat untuk saya beli. Biasanya kalau orang jualan itu kita siapkan promo terbatasnya gitu. Misalkan promo terbatasnya sampai akhir bulan ini. Kalau Anda beli sekarang juga, maka diskon sekitar 20% atau 10% seperti itu. Kalau Anda lewat dari tanggal yang kami tentukan, maka diskonnya akan habis atau promonya akan habis atau bonusnya akan habis gitu. Jadi kita pakai when-nya kapan waktu yang tepat gitu ya, untuk membeli atau membayar. Oke, itu when. Who udah ya tadi. Apalagi Udah. where. Where. Di mana? Where misalkan biasanya orang nanya kantornya di mana. Kantornya kita bisa kasih lokasi kantornya di mana gitu kan. Atau enggak belajarnya di mana. Kalau misalkan pelatihan nih, belajarnya saya offline apa online, Zoom atau datang. Itu kan where ya. Kita belajarnya di mana. Kalau misalnya kita mau beli apa, kalau kita jualan barang, kantor Anda di mana sehingga saya tahu pengiriman dari mana. Itu penting. Walaupun nggak usah spesifik amat supaya dia nggak masuk kantor kita kan. Kadang-kadang kantor kita kan gudang doang. Misalkan kalau kita mau jualan gitu. Oke, bisa juga kalau misalnya teman-teman yang jualan produk di marketplace berarti dijual di Tokped atau di Shopee, itu Ya, where-nya boleh. maksudnya Ya. gitu ya. Kalau tadi apa lagi yang kurang? Saya 5W1 How how much, how much itu berapa, atau bagaimana cara saya ingin mengikuti kelas ini. Misalkan Anda tinggal transfer, setelah transfer kami akan, dan seterusnya gitu. Kalau why ya udah pasti manfaat produk gitu Iya, ya. benefit. Jadi yang terkadang suka diajarkan oleh para ahli-ahli sales kan, stop talking about your product gitu loh. Start talking about your your benefit gitu. Istilahnya benefit buat si pembeli. Stop talking about your product. Terkadang kita asik dengan spesifikasi kita kan. Oh, mobilnya bagus gini. Bukan, kalau Anda beli mobil ini, maka Anda akan terlihat gagah karena mobil ini premium. Spacious. That's benefit. Tapi kalau misalnya kita ngomong mesinnya 2000 cc, itu So what? iya, so what? Katanya kalau misalnya mesinnya 2000 cc, tapi ini dengan teknologi terbaru Anda akan hemat BBM. Ya. Hemat BBM, but you get the power gitu. Dan misalkan kalau dalam keadaan macet, setengahnya akan mati dengan teknologi hybrid dan segala macam, misalkan seperti itu ya. Tapi benefitnya adalah efisiensi, bukan specification of the car gitu. The car panjang segini, apa untungnya mobil panjang gitu kan. Ya, saya jadi waktu itu pernah lihat iklannya Mercedes. Ya. Ya, satu hal Mercedes sih. Tapi Ya. dia ada tiga poin. Yang paling saya ingat adalah dia bilang berapa kilo per liter langsung. Berapa kilo per liter ditembak walaupun dengan terms and condition apply ya kan. Tapi paling nggak dia udah langsung ngomong. Dia nggak ngomong cc mesinnya di situ. Gede maupun kecil, karena kan tiap orang kan beda-beda ya. Saya pikir benar juga. Ada orang yang mau 5000 cc, ini Mercy kan. Ada orang yang maunya ngirit walaupun udah Mercy gitu. Ngapain? Saya cuma butuh badge-nya, saya butuh kenyamanannya, saya nggak butuh performa. Nah, jadi dia juga ngerti, akhirnya dia nggak main tuh cc-cc-nya. Ya udah disebut aja berapa kilo per liter. Benefit ya, berarti ngambil dari benefit yang didapat oleh konsumen. Ya. Betul. Jadi itu yang kita harus fokuskan, yang kita cantumkan minimal di bagian atas dari si landing page itu, atau di bagian website-nya. Istilahnya kenapa Anda harus beli dan apa untungnya buat Anda gitu. Ini kan biasanya memang landing page itu karena datang dari iklan ya, Mas ya. Iya. Berarti juga karena iklan kan kadang-kadang isinya promo. Iya. Maka landing page-nya juga harus sejajar, dalam artian kalau memang iklannya promo harus nyebut juga promo. Of course, harusnya. Harusnya ya. Pertanyaan saya adalah, kan kita seringkali promo tuh bukan ganti-ganti ya, kita update terus. Untuk bulan ini beda promonya dengan bulan depan, maka landing page juga akan sering berubah atau nambah. Harusnya gini, soalnya antara iklan dan landing page itu satu kesatuan harusnya. Dan dia tidak terpisahkan. Soalnya orang ngelihat iklan kan like a one scroll, tiba-tiba dia scroll stop kan, tiba-tiba dia senang dengan apa yang dia baca, and then dia klik lari ke landing page, right? Berarti kan dia ingin informasi lebih banyak daripada yang cuman
ada di sebuah kotak yang ada di Instagram ini gitu kan. Berarti kan dia ingin informasi lebih banyak, sehingga kita sediakanlah informasi lebih banyak yang inline sama sini. Jangan sampai di sini bilang 20%, yang sini 10%. Yes. Itu udah nggak nyambung kan gitu. Nah itu emang terkadang di sebuah tim promosi itu emang yang satu ngurusin medsos, yang satu ngurusin website, nggak nyambung Nggak nih, kurang koordinasi ceritanya, Nggak komunikasi. nggak komunikasi, jadi ujung-ujungnya ada pertanyaan, is this serious gitu ya, ini yang mana nih gitu kan. Tapi itu wajar sih, karena kan SDM orang lain-lain ya, SDM perusahaan lain-lain, ada yang banyak, ada yang sedikit, cuman seyogyanya harusnya apa yang ada di medsos, apa yang kita janjikan ada juga di landing page, dan terutama harus bisa inline juga apa yang kita deliver nanti di operasional gitu kan. Jadi inline. Nah ini saya sempat lagi buka ya, buka contohnya memang di Instagram misalnya, terus ada iklannya, saya klik di sini langsung ke tokonya di salah satu marketplace. Dalam hal ini karena saya sebut aja nggak apa, karena biasanya saya nyebutnya Tokopedia sama Shopee mulu. Ini munculnya di Blibli. Nah sebenarnya buat teman-teman yang udah punya toko di marketplace itu kita masih perlu landing page kan? Enggak sih, begini. Kalau barang yang dijual adalah barang komoditi yang massal, kayaknya nggak perlu edukasi lagi ya. Landing page kan tempat buat edukasi. Contohnya gini, kalau kita mau jual barang yang dijual juga di Indomaret, kita jual di Alfamart atau jual di mall, di Watson and semua itu dia jual barang yang sama. Lalu kita mau jual online, our bargaining power hanya is it cheaper gitu. Cheaper dan bisa diantar pun masih lebih murah dibandingin kalau saya beli di Watson misalnya, let's say seperti itu. Tapi kalau kita jual sebuah brand yang baru karena kita produksi sendiri barangnya, let's say like Maklon gitu ya, kita put our name on it gitu, our own brand. Saya bikin skincare pesaing MS Glow misalkan. Brand saya kan nggak ada di pasar kan. Karena brand saya nggak ada di pasar, maka saya harus edukasi si pelanggan kan. Nah, karena saya betul, makanya butuh landing page. Di-educate. Let's say we are better than something like that, atau enggak kita lebih baik dari perusahaan ini, atau enggak kita lebih cepat bikin muka Anda putih misalkan. Atau misalkan ya pokoknya benefit. Exactly gitu, benefit bagi si usernya. Yang pakai yang itu, saya nggak sembuh-sembuh nih jerawat misalkan. Kalau Anda nggak sembuh, uang kembali gitu. Nah itu kan nggak bisa terjadi ketika kita beli barang yang ada di Watson dan mall atau Indomaret, itu kita nggak bisa. Ini saya nggak minyak kayu putih, ini saya tetap masuk angin, saya minta balik, nggak seperti itu kan? Ya. Saya lagi kepikirnya ini kalau di landing page itu saya nggak pernah lihat ada yang naruh video deh. Some of it menyarankan naruh video, tapi videonya juga jangan keluar dari ranahnya YouTube. Walaupun kalau biasanya orang bikin landing page pakai WordPress ya. Nah dengan pakai WordPress itu, kalau kita naruh YouTube itu jadi lumayan berat mas gitu. Tapi emang disaranin di halaman paling atasnya 20% atas itu pakai video. Kenapa pakai video? Karena emang audiensnya orang seneng nonton video dulu di atas gitu. Tapi videonya juga jangan panjang-panjang ya, paling semenit gitu. Iya sih ya, bener juga ya, agak berat itu berat. agak penting ya. Kita harus ngehook dulu ya, bisa dibilang begitu. Saya soalnya agak penasaran sih, this is curious. Biasanya iklan kan bentuknya video. Kalau teman-teman kan pasti banyak yang buka YouTube ya, YouTube kan pasti video. Jadi saya kadang-kadang kepikir kenapa nggak ada yang pernah bikin landing page video ya. Maksudnya landing page ada videonya. Ada videonya gitu. Jadi kita buka landing page, kita mungkin nggak harus ngeklik langsung karena YouTube kan bisa di set untuk nggak autoplay ya gitu kan. Tapi kenapa nggak ada yang pernah gitu? Saya jarang banget gitu ya, nggak pernah lihat. Oke, saya bisa kasih sih banyak yang pakai video. Oh gitu ya. Tapi lebih baik dibalik. Jadi iklan videonya, si videonya kita taruh di iklan di medsos. Dibalik jadinya. Oke. Untuk ngehook dia ke landing page. Yes. Jadi gini, audience di Indonesia, not Indonesia, all over the world, kayaknya orang lebih senang nonton video. Nah, nowadays ya. Orang lebih senang nonton video yang pendek, cuma 15 detik, 30 detik gitu kan. Arahnya ke sana. Sehingga kita dalam 15 detik, 30 detik, bahkan 1 menit misalkan, itu kita harus siapin video yang ngejelasin apa yang ada di landing page sebenarnya. Kayak misalkan, this is your benefit. Anda punya masalah jerawat misalkan, udah pakai obat kemana-mana nggak sembuh-sembuh misalkan.
Nah, gimana kalau saya punya solusinya? Di mana kalau Anda nggak sembuh, uang kembali. Nah, itu kan udah selesai dong. Ya, udah beres. Masalahnya dia, kita kasih solusi. Ya. Terus kalau misalkan saya udah sering ditipu misalkan, atau saya udah pakai banyak produk tapi nggak sembuh-sembuh. Oke, kalau nggak cocok, balikin dia. Selesai udah. Nah, ketika orang tawarin begitu, orang yang jerawatan pasti akan langsung penasaran. Nah, ketika dia penasaran, kita masuk ke landing page yang nggak ada videonya. Jadi videonya udah di situ. Dan kita bisa kita bisa cari orang-orang yang nonton videonya sampai dengan 95%. Berarti dia niat ngedengerin, nonton videonya sampai selesai. Itulah orang-orang yang kita targetin, kita istilahnya retargeting gitu ya, untuk diiklankan kembali gitu sih, Mas. Soalnya kan bener juga sih, kalau yang iklan yang di Instagramnya yang video saya sering gitu, tapi jarang memang kebalikannya. Mungkin benar kayak gitu kali ya, iklannya pakai video. Tapi di sini kita tadi banyak ngomongin soal barang, produknya barang. Kalau produknya jasa, Mas Rahmat punya saran nggak untuk teman-teman sebenarnya gimana, berhubung dari pengalaman kita kan, Getty juga adalah jasa ya, akan berbeda nggak sih Mas isinya? Sama lah, kurang lebih mirip-mirip. Misalkan sekarang orang udah bisa bikin PT perorangan karena banyak yang pengen bisnisnya mau skala gede, dia butuh PT gitu kan. Nah, anggaplah saya jasa buat PT misalkan. Sama aja kan, saya tetap harus bilang ke dia, kalau Anda mau bikin PT sendiri, ini yang harus Anda lakuin. Mendingan Anda bayar saya bikin PT untuk Anda 10 hari jadi misalkan, atau 20 hari jadi misalkan. Oke. Istilahnya kita tetap berangkat dari masalah, kita kasih solusinya, benefitnya buat dia kalau pakai jasa kita tetap sama, dan flow-nya tetap sama, tetap aja iklan video di medsos gitu ya, dan siapin landing page. Kenapa harus ada landing page? Kan udah jelas bikin PT. Iya, tapi kalau bikin PT sama saya bedanya ini, bikin PT sama dia begitu gitu. Atau bikin PT sendiri, kelemahannya ini ngantri lah. Ujung-ujungnya sebenarnya sama gitu. Sama, mau jual jasa, mau jual barang, exactly the same gitu. 5W 1H gitu kan. Yang akan tinggal diulik aja kan mau benefitnya gimana. Soalnya juga memang banyak dari peserta kita ya, pengalaman kita sih, begitu soal jasa tuh langsung bingung. Iya. Terutama misalnya kayak foto produk. Dan mungkin ini ngomonginnya kalau yang ke marketplace atau ke apa ya, di desain kita kan juga ngebahas soal apa namanya, desain grafik, tapi desain grafik ini komunikasinya bukan soal desainnya itu sendiri. Apa yang mau ditampilin nih kan produknya nggak ada fotonya gitu ya. Tapi tetap aja kita ngambil pakai 5W1H tadi, gimana lah nampilin soal kita siapa, ini apa produknya ya. Makanya kenapa landing page malah bisa dibilang lebih sesuai gak sih Mas kalau jasa? Malah sebenarnya sama aja, tapi kalau produk sekali lagi jangan jual produk yang dijual massal. Untuk landing page, Karena buang-buang uang gitu. Istilahnya kalau jual produk yang dijual massal, jual aja di marketplace selesai. Gitu. Nggak usah iklan. Nggak usah ngiklan dalam arti nggak usah ngiklan gini. Iklan di Facebook atau di Google itu kan nggak murah, bisa 20.000 per hari. Pertanyaannya adalah minimal 20.000 per hari. Pertanyaannya, apakah margin produk Anda melebihi 20.000? Kalau misalkan marginnya cuma 10.000 atau 5.000, berarti biaya iklan akan besar kan. Jadi Anda harus kita harus jual berapa barang buat nutupin cost iklan. Nah, kalau kita bisa jual sebuah barang, let's say waktu itu saya jual box lebaran itu, saya marginnya cukup besar, sekitar 25% ke atas gitu kan. Atau kita bisa jual barang-barang lain yang nggak banyak yang jual gitu. Misalkan saya jual perahu karet, ini menjelang hujan dan banjir nih, saya jual perahu karet, tapi perahu karetnya unik, misalkan bisa ngecas USB gitu. Atau misalkan termasuk kontainer anti air untuk barang Anda yang lain, misalkan seperti itu. Jadi saya jual satu yang unik, perahu karetnya diantar, kalau ada masalah kita yang datang, misalkan seperti itu. Jadi yang kita jual servisnya. Jadi kalau saya jual barang yang mahal, harganya marginnya juga cukup gede. Jadi kalau saya jual satu atau dua, udah nutup biaya iklan saya dalam sebulan. Tapi kalau jual barangnya tipis, ya susah. Ya benar juga sih ya. Makanya kita juga cari satu hal kita harus ngitung sih. Harus ngitung. Teman-teman juga jangan asal pasang iklan juga ya. Iya, tapi buat ngitung itu perlu pengalaman. Jadi emang harus harus merasakan rugi bahwa ternyata kalau jual ini nggak bisa ya, kalau jual ini bisa gitu. Misalkan seperti itu.
Ya makanya kenapa emang pelajarannya seringkali kan kita dapat nasihat Ya, dari banyak mentor bisnis, iya. nyemplung dulu. Nyemplung dulu. Tentunya ya nyemplungnya juga jangan langsung jebret banyak gitu ya. Iya, Ini pelajaran yang saya sendiri alami iya, ya, langsung ratusan juta langsung hilang aja. iya. Gitu deh. Ada pertanyaan dari Mas Rahmat Hidayat, kalau jual jasa bikin logo, ngiklaninnya gimana? Jual jasa bikin logo. Jadi kan kita sering lihat nih ada orang bikinin logo buat orang lain tuh di TikTok misalkan atau Yes. di Instagram gitu Belakangan kan. ini lagi banyak Betul tuh. kan? Bahwa bikin logo tuh susah loh guys gitu. Nah, cara nunjukin bikin logo itu susah atau kan gini, gini. Kalau di dunia desain itu ya hasil adalah yang utama kan. Mm-mm. Hasil desainnya, hasil logonya. Orang kan nggak kenal Mas Rahmat nih gitu kan. Mas Rahmat tidak kan orang nggak kenal ya. Berarti kan orang harus kenalan dulu. Nah, orang harus kenalan dulu, orang pengen tahu logonya Mas Rahmat seperti apa. Terus proses pembikinan logo itu berapa lama sih misalkan? Taruh aja timer di bawah misalkan. Buat bikin logo, it takes 3 hours, one day, 2 days. Nah, biasanya orang menghitung desain atau mahalnya desain dari berapa lama bikinnya gitu. Dan berapa susah bikinnya gitu kan. Ketika orang udah tahu ini lama dan susah gitu, oke, orang baru memvalue harga waktu Anda bikin logo itu gitu kan. Terus logo kan butuh filosofi kan, butuh filosofi dari ini menjadi apa gitu kan. Nah, dari situ kita baru nggak bikin logo susah. Nah, itu kita jelaskan di landing page. Kenapa Anda harus milih saya? Karena saya pendengar yang baik, karena saya memberikan apa jasa ini dan seterusnya gitu. Ini kita ada Iya, kebakaran ya. ya beginilah ya, kita sendiri juga lagi mungkin buat teman-teman ya kalau suaranya masuk. Memang kita lagi mencoba studio baru, Oh iya. studio dalam tanda kutip, studio baru ya begini. Mungkin belum terbiasa juga. Itu suara dispenser actually. Oh, dispenser. Saya pikir ada kebakarnya udah siap-siap aja mau. Nah, ya mohon maaf lah ya teman-teman, mohon maklum juga. Ya kita lagi nyoba aja gitu. Nanti kalau memang nggak cocok, kita bisa Nah, udah hilang. pertimbangkan. Aman-aman. Udah hilang. Nah, langsung cabut tuh kayak dispensernya. Oke, tadi pertanyaan dari Mas Rahmat Hidayat seharusnya terjawab ya. Kita kalau mau nanya lagi silakan, masih ada waktu sedikit lagi kok. Kita biasanya memang kan setengah jam ya di sini. Mungkin waktunya agak udah kita extend sebenarnya justru, tapi nggak Iya. apa-apa, tenang aja. Memang di coaching klinik ini justru kalau teman-teman ada pertanyaan kita selesaiin dulu pertanyaannya. Ya kalau boleh saya tambahin tadi yang Mas Rahmat. Ya. Jadi paling enak kalau kita jual jasa atau barang itu paling enak taruh gambar testimoni yang banyak. Testimoni orang-orang yang pernah kita bantu, kita tolong, kita menjadi klien kita. Dia puas gitu pakai produk kita. Nah, pertanyaannya gini, lah kalau saya mulai bisnisnya dari nol belum ada yang puas gimana? Makanya itu harus ada skema, harus ada fase sebulan, 2 bulan kalian tuh mengerjakan pro bono. Which is Which is bikin desain logo buat orang lain gratis. gratis. Hmm. Nah, makanya saya selalu mengajarkan begini, 1 sampai 5 desain, 1 sampai 5 website, 1 sampai 5 apapun itu bikin dulu gratis, kasih dulu gratis, anggap aja itu biaya marketing. Biaya Sama marketing. aja kan, Yes. karena kalau kita tiba-tiba langsung iklan, orang tetap akan nanya portfolio kamu mana. Lalu 6 sampai 10 bikin aja diskon 50% dari harga asli supaya orang tahu dulu, oh harga aslinya segini. Saya dapat diskon 50%. Saya klien ke 6 sampai 10. Lalu yang ke 11 ke atas baru kasih harga yang sebenarnya. Berarti kita udah punya 10 portfolio. Baik itu bikin PT, baik itu apa segala macam. Nah, itu anggap aja itu biaya keluar biaya iklan. Sama aja nanti kita akan keluar biaya iklan. Orang bisa aja kita pakai portfolio orang, cuman kan nggak lucu aja gitu. Kita benar-benar pengen nunjukin bahwa ini hasil kerja saya. Gitu. Tapi itu benar juga sih, saya juga dulu waktu di toko online juga mungkin nggak 5 ya, malah saya nggak tahu sih jumlahnya. Tapi banyak teman-teman saya yang mungkin teman saya, teman kakak saya, karena kan saya jualannya produk ibu dan anak. Waktu itu saya belum banyak teman yang nikah, kakak banyak. Nah, bukan beberapa, banyak di awal-awal saya gratisin, Dikasih tapi bukan paket gratis. gitu, Ini apa namanya? free ongkir. Free ongkir Iya. gitu. Nanti tapi mereka maksudnya harus lewat Tokped kalau saya Iya, gitu. iya. Maksudnya lewat Tokped, free ongkir, saya minta review. Iya. Tapi bener juga itu sama aja strategi Sama sebenarnya aja. pro bono itu untuk nunjukin bukti Iya. dulu gitu ya. Sama aja mau jasa atau barang, terkadang kita ini sih belum apa-apa udah pengen untung. Bisnis itu Modal dulu. pasti rugi. Untung itu bonus.
bisnis itu Ini pasti sempat, rugi. ini Mas Rama sempat bilang ini ke saya sebelumnya. Boleh jelasin lagi kan? Soalnya saya sendiri kayak kayaknya bahasanya salah deh. Saya ngerti maksudnya, cuman kayak bahasanya salah deh. Berapa banyak berapa dari 100 orang yang berbisnis yang untung lebih besar daripada 50% nggak? Pasti enggak. Iya kan? Emang Maksudnya- udah berdasarkan data pun di bawah 10% yang berhasil. Kalau kita ngeliat banyak orang yang sukses sekarang, anggap aja semua UMKM di kota Anda atau di daerah di sekitar rumah ini untung semua nih. Oke, tapi berapa yang nggak untung? Yang sekarang udah stop bisnis atau enggak? Tadinya dia jualan gado-gado nih, sekarang dia jualan nasi goreng. Dulu dia pernah berbisnis dan dia rugi dan dia harus dihitung sebagai orang yang rugi dong. Iya Secara nggak? keseluruhan, Secara keseluruhan, historis. in total orang bikin bisnis nasi goreng misalkan. Kalau nasi goreng kayaknya untung deh. Kenapa? Karena di kompleks aja ada 3 tukang nasi goreng dan muter-muternya orang ada aja yang beli, nggak tahu nasi goreng sate kayaknya untung deh. Gantian bubur gitu. Tapi kalau yang lain-lain orang tuh bisnis pasti rugi. Harus siap dulu mentalnya. Oke, bisnis saya pasti rugi. Tapi begitu udah nemuin winning campaign, baik itu di dunia digital marketing maupun di dunia jualan beneran, udah ketemu, oh jualannya begini yang bener. Lokasi, masalah kalau jualan offline. Itu kalau jualan online harus cari campaign kampanye yang benernya gimana sampai ketemu yang asli baru kita untung. Jadi bisnis rugi. Udah siap mentalnya, begitu untung bonus. Ya kalau bisnis harus untung. Bisnis pasti untung. Iya benar, cuman kalau mental nggak siap, dia udah beli barang dulu, langsung jual, pengennya untung gitu segera. Mungkin saya ngerti sih. Iya. Cuman bahasanya I don't know. Bahasanya pasti disebelin sama orang. Karena memang kan benar juga, satu hal bisnis tuh mentalnya yang sebenarnya nomor satu. Kalau pengetahuan itu bisa dari, kalau mentalnya kuat dia akan belajar. Kalau mentalnya kuat dia akan mau belajar, itu lebih pentingnya lagi gitu. Jadi kadang-kadang kalau dibilang saran bisnis adalah, saya kalau ke saudara gitu sih Mas, kamu memang beneran mau gitu? Mau Mas, ini mau apa kepengen? Ya. Itu 2 hal yang berbeda ya. Mau apa butuh? Mau apa butuh? Ini mau duitnya doang apa mau bisnisnya gitu. Terus kamu kalau rugi gimana? Ya jangan ngomong gitu dong Mas. Harus ngomong. Ya, harus ngomong. Harus siap gitu. Kamu kan tahu Mas sendiri udah berapa besar ruginya. Ya, terus Mas dulu gimana? Ya udah, alhamdulillah dapat pelajaran kok. Satu hal gitu. Tapi ini udah agak jauh ya, kita stick to jadi ngomong bisnis. jadi ngomong bisnis. Tapi ya karena memang kan teman-teman dari yang mau melakukan digital marketing ini kan biasanya dari teman-teman dari UMKM gitu kan, mau memasarkan produknya atau dalam hal ini produknya adalah jasa gitu ya. Jasa bikin logo, bener juga sih, kita bikin portfolio ya. Mungkin sama aja seperti kalau kerja gitu kan, sebelum kerja buktiin dulu gitu. Makanya kenapa anak-anak desain biasanya datang dengan portfolio. Walaupun sebenarnya ini kan harusnya untuk semua profesi kan sih. Harusnya ada portfolio. Kecuali misalnya gini, misalkan bikin website ada modal yang harus keluar misalnya gini. Tapi kalau kalian nggak punya modal banget gitu untuk mulai bisnisnya, oke, domain dan hostingnya dibayarin dia, tapi biaya bikinnya di-nolin, sama aja kan? Iya. Nah, jadi kita gini, kita pro bono tanpa keluar duit kasar gitu. Gratis jasa, tenaganya dulu. Gratis tenaga dulu. Tapi kalau kayak bikin desain kan nggak keluar duit sebenarnya, dalam arti cost-nya rendah lah. Cost listrik, cost iPad, cost apapun itu, kalian bikin logo di mana, cost kuliah ya anggaplah ntar dulu gitu ya. Tapi kalau yang bikin website harus ada domain, ada hosting, ada cost-nya. Bisa aja cost-nya dia yang bayar, biaya jasanya nggak usah bayar, itu sama aja pro bono. Kita mengerjakan secara pro bono gitu. Ya pokoknya intinya harus modal dulu ya. Satu hal buat teman-teman, apalagi memang ini kan ngomongin digital marketing, kita sering ya Mas saya dihadapin dengan pertanyaan, bisa nggak sih iklan tanpa modal? Jawabannya apa Mas, enak ya? Jadi nggak bisa di awal. Misalnya gini, kita bisa bikin sesuatu di mana keuntungan dari jualan melalui iklan itu akan ngebayarin si iklan itu sendiri, itu bisa gitu. Tapi itu nanti ya, itu karena aja. Itu levelnya beda gitu ya, dan kalian akan pusing nanti. Makanya kalau saya sendiri sering menekankan ya buat teman-teman adalah kenapa perencanaan dalam bisnis itu penting ya, karena kita akan ngeluarin dulu sebelum kita pendapatan. Ngeluarinnya buat apa harus tahu, pendapatannya kira-kira bakal dapat dari mana kan kita juga harus tahu gitu.
Oke, nah kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Jangan khawatir, tentunya kita juga coaching klinik ini berjalan rutin ya. Saat ini sedang kami usahakan untuk berjalan setiap minggu sekali. Eh, Sebenarnya sih di hari Kamis ya, cuman Mas Rahmat lagi sempat, jadi tadi ya Iya. udahlah kita ayo sekarang hari ini gitu. Walaupun kemarin juga kita sempat ya coaching klinik gitu. Oke, teman-teman, untuk yang sudah datang di Telegram, thank you banget Mas Rahmat Hidayat dan juga Mas Hairul ya, sorry laptopnya di sini saya harus baca dulu. Udah ikut di apa namanya live ya, live coaching klinik kita. Untuk teman-teman yang mau apa namanya yang lagi nonton di YouTube mau ikutan mungkin bertanya juga punya pertanyaan silakan join di Telegram kita. Linknya ada di deskripsi produk. Untuk teman-teman Mas Hairul dan Mas Rahmat Hidayat tentunya tadi mungkin ada yang miss di awal mau lihat replaynya ada di channel YouTube kita GT Inkubator. Tapi kayaknya kalau Mas Rahmat Hidayat kita udah lama ikut ya. Udah Kayaknya langganan. udah pasti udah Udah subscribe. enggak. Udah belum Mas? Kalau belum subscribe ya. Dan juga klik notification bell-nya biar kalau ada video baru teman-teman gak miss out. Sebelum mengakhiri tentunya saya selalu ya mengingatkan teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu adalah 5M. Yang pertama menggunakan masker, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, hindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Jaga kesehatan teman-teman, dan untuk Mas Rahmat, thank you banget nih Thank you udah Mas Bayu, thank you. menyempatkan waktunya. Siap, Ya, always, anytime. sama-sama. Eh, untuk itu teman-teman, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See ya.